Assalamualaikum teman-teman. Hello guys. Ada pepatah mengatakan kalau kata orang dulu tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka ta'aruf. Oke, bercanda. Oke, pada kesempatan kali ini sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ajri Ridwan, NIM 180301020, berasal dari kelas Agroteknologi 1. Ingin menyampaikan tugas saya tentang apa yang saya ketahui mengenai kelapa sawit yang sudah saya rangkum di video ini. Let's check it out. Yeay. Indonesia sebagai negara yang luas memiliki kekayaan alam dan sumber daya alam yang sangat besar, khususnya pertanian. Adapun pengertian dari sumber daya alam adalah suatu yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan dan kepentingan hidup manusia, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kelangsungan hidup manusia. Beberapa daerah di Indonesia terkenal dengan hasil sumber daya alamnya, baik itu berasal dari pertanian, perkebunan, dan juga pertambangan. Dan salah satu pembahasan yang mau saya angkat yaitu tentang kelapa sawit. Ya, kelapa sawit atau Elais guinensis Jack dari famili Palmae merupakan salah satu sumber minyak nabati. Potensi kelapa sawit di Indonesia sangat besar. Penyebaran perkebunan kelapa sawit di Indonesia saat ini sudah berkembang di 22 provinsi. Luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat. Tanaman kelapa sawit memiliki banyak kegunaan. Hasil tanaman ini dapat digunakan pada industri pangan, tekstil, kosmetik, farmasi, dan biodiesel. Selain itu, limbah dari pabrik kelapa sawit seperti sabut, cangkang, dan tandan kosong kelapa sawit juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar dan pupuk organik. Minyak nabati merupakan bahan utama untuk membuat berbagai produk yang kita butuhkan sehari-hari. Nilai pentingnya bagi kehidupan membuat kebutuhan minyak nabati dunia semakin meningkat setiap tahunnya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, kelapa sawit merupakan tanaman yang paling sedikit membutuhkan lahan, namun paling produktif menghasilkan minyak nabati. Tidak hanya itu, kelapa sawit memberikan dampak positif terhadap lingkungan. 1 hektar perkebunan kelapa sawit mampu menyerap 64 ton karbon dioksida dan menghasilkan 18 ton oksigen setiap tahunnya, efektif melindungi udara yang kita hirup. Kelapa sawit juga merupakan solusi terbaik untuk sumber energi terbarukan yang baik bagi alam, biofuel. Dalam skala nasional, industri kelapa sawit juga mampu menghidupi lebih dari 50 juta masyarakat di Indonesia dan membebaskan banyak orang dari belenggu kemiskinan. Oleh karena itu, menjaga industri kelapa sawit yang berkelanjutan tidak hanya baik untuk manusia, tapi juga baik untuk bumi. Wow, menakjubkan bukan? Begitu pentingnya kelapa sawit buat kehidupan kita. Sungguh kekayaan alam yang sangat luar biasa yang dihasilkan dari kelapa sawit. Komoditas sawit juga memberikan keuntungan bagi negara. Alasannya, komoditas sawit menjadi salah satu penghasil devisa terbesar bagi negara di tengah turunnya harga minyak fosil saat ini. Apakah keuntungan-keuntungan dari bisnis kelapa sawit? Seiring dengan meningkatnya harga komoditas kelapa sawit, daya tarik masyarakat terhadap bisnis tanaman ini semakin bertambah besar. Terlebih sektor perekonomian di Indonesia sangat dipengaruhi oleh aktivitas perdagangan minyak kelapa sawit. Bagi pemerintah, banyaknya lahan sawit diharapkan dapat menjadi tingkat kestabilan harga minyak nabati, sumber devisa negara, dan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Tahukah Anda, sebelum minyak sawit mendominasi pasar, minyak kelapa telah banyak dimanfaatkan sebagai minyak goreng dan industri pangan lainnya. Bahkan pada tahun 1970-an, penggunaan minyak kelapa tengah berada pada zaman keemasannya. Sayangnya, produksi minyak kelapa yang cenderung menurun selama kurun waktu 20 tahun terakhir mendorong diperlakukannya substitusi dengan minyak sawit yang produktivitasnya relatif selalu naik. Masalah baru muncul ketika peningkatan volume produksi minyak sawit tidak diiringi dengan kenaikan nilainya sebagai akibat dari fluktuasi harga secara global. Walaupun begitu, bisnis kelapa sawit selalu menawarkan keuntungan yang tidak sedikit.
Apa sajakah keuntungan-keuntungan tersebut? Yap. 1. Laba sampai 3 kali lipat. Sudah menjadi rahasia umum kalau laba dari bisnis sawit sangatlah besar. Rata-rata biaya produksi kelapa sawit sebesar 500 per kilogram, sedangkan nilai jual TBS tandan buah segar sekitar 1.597 per kilo. Jadi nilai keuntungan yang ditawarkan adalah 1.500 per kilogram. Berlaku kelipatannya. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa laba bisnis ini mencapai 3 kali lipat bahkan jikalau harga TBS mengalami kenaikan. Dan nomor 2, modal investasinya cepat balik. Anggaran biaya yang dibutuhkan untuk membuka lahan kelapa sawit kurang lebih sebanyak 30 juta per hektar. Biaya tersebut belum termasuk ongkos penanaman dan perawatan pohon sawit. Selama masa tanaman belum menghasilkan, para investor memang dituntut untuk menyediakan dana segar yang cukup banyak. Namun, semua biaya tersebut mulai akan kembali pada saat tanaman sudah menghasilkan dan bisa dipanen. Pada umumnya, modal investasi akan balik ketika 4 tahun setelah masa panen yang pertama kali. Kabar baiknya lagi, pohon sawit umumnya akan menghasilkan TBS hingga 25 tahun mendatang. Ketiga, rentang harganya bersifat stabil. Apabila kita memperhatikan harga kelapa sawit, trennya cenderung bersifat stabil sejak tahun 2011. Dimulai dari harga 1.300 per kilogram, lalu 1.600 per kilogram, dan kini 1.395 per kilogram. Perlu diketahui, minyak sawit bersaing begitu sengit dengan minyak kedelai di pasar global. Tetapi Anda tidak perlu terlalu khawatir sebab tingkat produktivitas kedelai masih rendah. 4. Semuanya dilakukan oleh pekerja. Sebagai pemilik kebun kelapa sawit, Anda tidak perlu repot-repot mengurus lahan tersebut sendirian. Hal ini dikarenakan keuntungan yang bakal Anda terima dari lahan tersebut akan lebih dari cukup untuk membiayai para pekerja. Jadi bisa dibilang bahwa berbisnis kelapa sawit termasuk passive income, di mana Anda bakal selalu mendapatkan penghasilan tanpa harus susah payah mengelolanya. Lanjut ke nomor 5. Harga kebun sawit selalu naik. Selain menjual TBS yang diproduksi oleh lahan sawit yang Anda miliki, berbisnis di sektor ini juga bisa dilakukan dengan berjual beli lahan. Kenyataannya, harga lahan kelapa sawit ini selalu mengalami kenaikan drastis setiap tahunnya. Walaupun berkurang, tingkat penurunan harga tersebut tidak terlampau signifikan dan jarang sekali terjadi. Harga suatu lahan kelapa sawit umumnya sangat dipengaruhi oleh kualitas tanaman-tanaman sawit yang tumbuh di dalamnya. Ya, baik, ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Semoga dengan adanya video ini dapat membantu pihak yang membutuhkan. Jikalau ada kaca yang pecah, jangan disimpan dalam laci. Jikalau ada kata-kata saya yang salah, jangan disimpan dalam hati. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.